Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Tamsin Al-Farabi dengan NIM 4312401038. Dosen pengampu Bu Yunida Parmariza selaku dosen komunikasi bisnis. Oke, di sini saya akan mempresentasikan komunikasi bisnis dengan materi yang pertama ada prinsip dasar dan proses terjadinya komunikasi tertulis bisnis, dan komunikasi dalam negosiasi. Yang pertama di sini ada prinsip dasar komunikasi. Komunikasi efektif tercapai ketika pesan yang disampaikan sepenuhnya dipahami oleh penerima sehingga meminimalkan distorsi makna, mencegah kesalahpahaman, dan memfasilitasi interaksi yang harmonis serta produktif di lingkungan organisasi. Prinsip dasar yang menjadi fondasi utama adalah kerangka, yaitu yang pertama dari respect itu menghormati lawan bicara melalui bahasa tubuh dan sikap. Yang kedua ada empati atau memahami perspektif serta emosi penerima. Yang ketiga ada audible atau pesan terdengar jelas tanpa gangguan. Yang keempat ada clarity atau jelas dan ringkas tanpa ambiguitas. Yang kelima ada humble, rendah hati dalam penyampaian untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya ada proses terjadi komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari pengirim yang memiliki ide atau informasi untuk disampaikan. Ide tersebut kemudian diubah menjadi pesan melalui proses pengkodean agar mudah dipahami. Setelah itu, pesan disampaikan melalui media kepada penerima. Selanjutnya, penerima akan melakukan dekode untuk memahami isi pesan. Setelah pesan dipahami, penerima memberikan umpan balik sebagai tanggapan atas pesan yang diterima. Selanjutnya, materi kedua yaitu komunikasi tertulis bisnis. Komunikasi tertulis bisnis merupakan instrumen strategis untuk menyampaikan pesan formal yang terdokumentasi, membangun kredibilitas organisasi, serta mendukung pengambilan keputusan melalui catatan permanen. Fungsi utamanya meliputi informasi atau data dari instruksi, koordinasi antar unit, serta dokumentasi atau kontrak dan laporan. Selanjutnya ada prinsip efektivitas komunikasi tertulis. Yang pertama ada clarity atau kejelasan, menggunakan bahasa sederhana dan struktur logis untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua ada conciseness atau keringkasan, penyusunan pesan yang ringkas, bebas dari pengulangan dengan fokus pada esensi informasi. Yang ketiga ada concreteness atau konkret, integrasi fakta, data empiris, dan contoh spesifik guna memperkuat argumen. Lalu ada correctness atau kebenaran, verifikasi ketepatan gramatikal, faktual, serta ortografis untuk menjaga kredibilitas. Lalu ada completeness atau kelengkapan, pemenuhan elemen 5W plus 1H atau who, what, when, where, why, how agar informasi lengkap. Lalu ada courtesy atau kesopanan, nada hormat dan positif yang menghargai perspektif penerimaan pesan. Lalu ada consideration atau perkembangan, penyesuaian isi pesan dengan keperluan, konteks, dan sentimen audiens. Selanjutnya ada komunikasi bisnis. Selanjutnya ada jenis komunikasi tertulis. Yang pertama ada surat, dokumen formal eksternal dengan struktur lengkap atau KOP, isi penutup. Lalu ada email, komunikasi cepat dan ringkas internal atau eksternal. Lalu ada proposal, dokumen analitis dengan data dan rekomendasi. Lalu ada nokrak, dokumen hukum yang mengikat dengan klausul detail untuk kesepakatan kerjasama, sewa atau penjualan. Lalu ada hambatan komunikasi bisnis tertulis. Yang pertama ada penggunaan bahasa yang kurang tepat, kata atau istilah yang tidak sesuai konteks menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua ada gaya komunikasi kurang adaptif, pendekatan yang tidak menyesuaikan dengan audiens atau situasi sehingga kurang efektif. Yang ketiga ada struktur pesan tidak logis, lalu informasi yang acak membuat penerimaan sulit mengikuti si pesan. Yang keempat ada kesalahan teknis, ejaan, tata bahasa, atau format
yang salah mengurangi kredibilitas pesan. Selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan pesan tertulis. Yang pertama ada menentukan tujuan, tentukan target, instruksi, lalu atau laporan agar pesan tetap fokus. Yang kedua ada mengenali audiens, sesuaikan nada dan bahasa dengan latar belakang penerima. Lalu ada menyusun kerangka buat outline awal isi akhir agar alur penyampaian logis. Yang keempat ada merumuskan isi, sajikan gagasan yang relevan dan didukung data akurat. Lalu ada memilih gaya, pilih bahasa atau formal atau santai sesuai konteks hubungan. Lalu yang terakhir ada memperlihatkan format dan etika. Gunakan standar dokumen yang rapih dan tetap sopan. Selanjutnya ada materi ketiga, komunikasi dalam negosiasi. Negosiasi merupakan proses komunikasi interaktif antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama dalam situasi perbedaan kepentingan. Komunikasi dalam negosiasi berfungsi untuk menyampaikan kepentingan pendapat serta solusi yang saling menguntungkan. Komunikasi menjadi alat utama dalam tawar-menawar untuk membangun pemahaman bersama. Elemen komunikasi efektif. Yang pertama ada kecerdasan emosional 12,5%, pengendalian emosi serta kemampuan untuk memahami perspektif lawan bicara guna menavigasi dinamika negosiasi. Lalu ada komunikasi verbal 25%, optimisasi penggunaan pertanyaan terbuka untuk mengidentifikasi kebutuhan mendasar lawan negosiasi. Lalu yang ketiga ada komunikasi nonverbal 62,5%, penggunaan bahasa tubuh yang ekspresif dan profesional untuk menunjukkan empati serta keterbukaan dalam berinteraksi. Lalu ada proses negosiasi. Dalam proses negosiasi terdapat 6 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap kontak pertama, yang ketiga ada tahap konfrontasi, dan yang keempat ada tahap konsiliasi atau kompromi, dan yang kelima ada tahap pasca negosiasi atau konsolidasi. Lalu ada teknik berkomunikasi dalam negosiasi. Yang pertama mendengarkan efektif, fokus sepenuhnya pada lawan bicara guna memahami kebutuhan dan kekhawatiran dengan mendalam. Lalu ada pertanyaan strategis, ajukan pertanyaan yang tepat sasaran untuk menggali informasi penting tanpa memicu konflik. Lalu ada teknik persuasi, menggunakan pendekatan rasional atau logika dan emosional atau perasaan untuk meyakinkan pihak lawan secara efektif. Lalu yang terakhir ada solusi alternatif, tawarkan berbagai pilihan sosial yang fleksibel untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu di sini ada studi kasus akuisisi Disney 21 Century Fox. Akuisisi 21 Century Fox oleh Disney senilai 71 miliar US dollar pada tahun 2019 merupakan kasus nyata yang mengintegrasikan ketiga elemen komunikasi bisnis tersebut. Disney menerapkan kerangka REACH melalui empati dan kejelasan dalam diskusi awal untuk membangun rasa hormat antar eksekutif, sehingga pesan tersampaikan tanpa distorsi makna. Dokumen formal seperti proposal dan kontrak disusun dengan prinsip 7C, mencakup kejelasan atau clarity pada klausul valuasi, peringkasan atau consistence pada timeline, serta kebenaran atau concreteness terhadap regulasi antitrust yang memastikan koordinasi efektif antar pihak hukum dan pemangku kepentingan. Proses negosiasi pun berjalan dengan baik melalui tahapan persiapan atau analisis data finansial, konfrontasi atau tawar-menawar harga, hingga konsolidasi pasca deal. Didukung pengendalian emosi dan pertanyaan terbuka yang menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang terakhir di sini ada kesimpulannya. Komunikasi bisnis yang efektif mengintegrasikan kerangka REACH dan prinsip 7C untuk menyampaikan pesan secara jelas, minim distorsi, serta mendukung koordinasi organisasi melalui dokumen
formal seperti surat, email, proposal, dan kontrak. Dalam konteks negosiasi bisnis, pengendalian emosi, bahasa tubuh, pernyataan, pertanyaan terbuka, serta tahapan strategis dan dari persiapan hingga konsolidasi memfasilitasi kesepakatan mutual yang saling menguntungkan. Dengan demikian, komunikasi bisnis adaptif menjadi fondasi utama interaksi harmonis, pengambilan keputusan tepat, dan penyelesaian konflik kepentingan di lingkungan personal. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.